Inilah saatnya untuk semakin kreatif dan inovatif sehingga ruang dan waktu tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk memajukan karir kita, pekerjaan kita, profesi kita. Dengan demikian kita tetap dapat bersaksi, tetap dapat berjaya di dalam pekerjaan kita, dan kita tetap sukses di saat apapun juga. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, yakni kesempatan di balik krisis. Saya akan membacakan firman Tuhan bersama-sama untuk kita semua dari Yosua 1 ayat 16. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara, saya senang sekali dengan aksara Mandarin karena di dalam aksara Mandarin adalah salah satu aksara di dunia ini yang cukup tua usianya serta memiliki makna yang dalam di setiap goresan yang membentuk kata. Misalnya di dalam kata krisis, yakni weiqi, dibentuk dari dua huruf yang masing-masing memiliki makna yang luar biasa, yaitu wei yang memiliki arti bahaya atau danger, weixian, dan ji yang memiliki arti kesempatan atau opportunity, yakni jihui. Nah, inilah kita melihat bahwa di dalam aksara Mandarin pun kata krisis di dalamnya itu mempunyai arti kesempatan. Krisis di dalam aksara Mandarin mengandung kesempatan atau opportunity, dan sebelum kita bisa meraih kesempatan itu, kita harus bertahan dalam menghadapi bahaya yang ada di dalam ataupun di hadapan kita. Nah, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka diperhadapkan pada suatu krisis yang cukup besar, yakni Musa yang memimpin mereka keluar dari Mesir dan selama 40 tahun bersama-sama dengan mereka di padang gurun, pada saat itu meninggal dunia. Nah, Yosua, yakni abdi Musa, kini harus memikul tanggung jawab yang besar untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Yosua adalah salah satu dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk memata-matai keadaan tanah perjanjian pada saat itu. Yosua tahu ada berkat yang luar biasa menanti mereka. Tetapi sebelum itu, mereka harus mengatasi tantangan yang tidak kecil. Ada sungai Yordan yang harus mereka seberangi, ada banyak suku bangsa dengan kotanya yang berkubu-kubu yang harus mereka kalahkan. Nah, saat ini hampir semua orang dilanda krisis ya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, seluruh dunia dilanda krisis. Banyak dari kita yang bertanya-tanya, what next? Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah kehidupan akan kembali seperti semula? Tidak ada seorang pun yang tahu yang akan terjadi esok hari, minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan. Namun, satu hal yang pasti adalah kehidupan harus terus bergulir, kehidupan harus terus berjalan. Yang terpenting untuk kita ketahui adalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Seperti Yosua yang menguatkan hatinya untuk maju menuju tanah perjanjian bersama dengan Tuhan, marilah kita juga menguatkan hati kita untuk terus berjalan hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan. Krisis
adalah kesempatan yang tersembunyi di balik tantangan. Marilah kita menguatkan hati, tetap melangkah dalam iman, dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti dan telah menyediakan yang terbaik bagi kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Percayalah bahwa di balik krisis pasti ada kesempatan yang besar untuk mengembangkan diri. Kesempatan untuk memperjelas panggilan Tuhan. Jikalau selama ini saudara menunda-nunda waktu untuk menjawab panggilan Tuhan, ini adalah kesempatan yang sangat indah untuk bergumul di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan memang memanggil saudara untuk suatu tugas khusus? Jawablah itu dengan tulus di hadapan Tuhan. Pasti hari esok kita akan jauh lebih baik daripada kita melarikan diri dari pandangan Tuhan, dari panggilan Tuhan. Yang berikutnya adalah kesempatan untuk membangun karakter yang tangguh. Saudara, kalau kita hidup di dalam kondisi yang enak terus-menerus, maka kita akan menjadi orang yang lemah. Kita tidak akan pernah belajar terbang, kita tidak akan pernah belajar mengepakkan sayap, kita tidak akan pernah melatih otot-otot rohani kita dan otot-otot karakter kita. Jadi ketika kita hidup di dalam krisis, ini adalah kesempatan bagi kita untuk membangun karakter kita yang tangguh. Sehingga dengan demikian, ketika kita hidup di musim yang indah, kita siap. Ketika kita hidup di musim yang buruk, kita siap. Ketika kita hidup di musim pancaroba di dalam kehidupan kita yang silih berganti, kita tetap siap dan tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengembangkan karakter kita. Lalu, ini adalah kesempatan untuk mengobarkan karunia kita. Saudara, kesempatan di balik krisis, kita mempunyai waktu untuk solitude, untuk merenung, untuk mengerjakan segala sesuatu. Begitu banyak hal yang bisa kita pikirkan, begitu banyak hal kita bisa lebih konsentrasi. Nah, ini adalah kesempatan untuk mengobarkan karunia rohani. Rasul Paulus ketika mengajarkan bahwa setiap jemaat harus mengobarkan karunia rohani, itu menggambarkan bahwa karunia, yakni talenta yang sudah diubah menjadi karunia rohani di dalam kehidupan kekristenan kita, itu harus dikobar-kobarkan bagaikan dikipas ya. Jadi ada api, dikipas, itu akan semakin besar kobarannya. Artinya apa? Karunia rohani kita akan semakin berkembang. Coba cek, apa karunia rohani yang ada pada diri kita? Apakah itu karunia seni, karunia berbicara, karunia melayani, karunia memberi tumpangan, karunia hikmat, karunia iman, karunia administrasi, dan masih banyak lagi. Temukanlah itu dan asalah itu, karena itu adalah modal hidup, itu adalah modal bagi kita untuk melayani. Lalu, kesempatan di balik krisis adalah untuk mengembangkan atau menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, yakni lapangan pekerjaan yang kreatif dan inovatif. Saudara, kita mempunyai kesempatan untuk bekerja. Dimulai dari 0, dimulai dari 1, dimulai dari 2, 10, 100, dan seterusnya. Saudara, Tuhan memberikan kita anggota tubuh yang cukup, anggota tubuh yang lengkap, itu artinya kita dapat bekerja dengan baik. Yang berikut, kesempatan di balik krisis adalah kesempatan untuk berkiprah tanpa hambatan ruang dan waktu. Saudara, dulu mungkin kita berpikir, kalau kita bekerja harus ke kantor, kalau kita bekerja harus pergi ke pabrik, kalau kita melayani harus ke sana dan kemari, begitu ya. Nah, tetapi sekarang dengan maraknya penggunaan online dan maraknya penggunaan internet, saudara, kita dapat menciptakan lapangan kerja dan berkiprah apapun yang kita kerjakan, apa yang menjadi profesi kita dapat kita lakukan dengan online. Inilah saatnya untuk semakin kreatif dan inovatif, sehingga ruang dan waktu tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk memajukan karir kita, pekerjaan kita, profesi kita. Dengan demikian kita tetap dapat bersaksi, tetap dapat berjaya di dalam pekerjaan kita, dan kita tetap sukses di saat apapun juga, walaupun krisis melanda kehidupan kita. Saudaraku, saya suka sekali dengan perkataan Sir Winston Churchill yang pernah mengatakan, "Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that count." Nah, ini adalah satu dorongan bagi kita semua, bahwa setiap diri kita harus terus berpacu dengan ruang dan waktu, supaya kita menggunakan kesempatan di dalam hidup kita dengan semaksimal mungkin.
Kiranya sahabat setia senantiasa bersemangat seperti saya untuk tetap berkarya, untuk tetap berjuang. Apapun yang kita hadapi, kita dapat atasi semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang sama, Tuhan yang hidup akan menolong saya dan menolong saudara semua untuk melanjutkan perjuangan hidup kita. Shalom.